Oke, selamat malam teman-teman semuanya, dan selamat malam juga sobat-sobat Mirai Aset semuanya, dan juga thank you kepada Kak Glinda dan juga Mas Chandra atas opening dan pembahasan materinya. Nah, di sesi kedua kali ini aku akan bahas deep down ya, lebih ke arah jenis strategi dalam scalping yang bisa teman-teman gunakan ya untuk menjadi referensi bagi teman-teman semuanya ya. Strategi ini penjelasannya sebenarnya nggak panjang, cuma memang ada beberapa tips dan trik yang dan juga ada contoh video, cuma videonya nggak bisa lengkap ya, maksudnya nggak bisa menyuplai materinya itu secara lengkap. Jadi masih ada beberapa yang kurang karena aku nggak ada beberapa kondisi yang aku nggak match dan nggak pas gitu pas recordnya gitu ya. Oke, kita langsung bahas aja tentang jenis-jenis strategi dalam scalping. Ada apa aja sih teman-temannya? Yang pertama adalah ada arah hunter ya. Arah hunter itu adalah yang gampang, kita membeli saham di harga atau reject atas dengan tujuan adalah kita jual keesokan paginya. Ya, ini adalah beberapa contoh saham yang memang aku scalpingkan sendiri ya dengan metode arah hunter. Ya, ini ada Esgar ya. Kalau teman-teman ingat, ini di tanggal 11 atau Jumat lalu ini auto reject atas, aku berhasil masuk dan Seninnya jual. Ya, ini kemarin, persis banget sih baru kemarin ya. Terus kemudian yang kedua ada BBYB. Ini arah tanggal 24 Oktober 2022. Terus kemudian besoknya sempat lanjut ya. Dapat 6,5% hingga 4,5%. Dapat 4,5% di BBYB dan 6,5% di Esgar. Nah, nanti aku akan ada juga contoh videonya. Jadi teman-teman bisa ada referensi nih. Oh, entry dengan arah hunter tuh kayak gini tuh ya. Oh, gimana sih cara mengawasinya? Oke. Nah, ini ada beberapa tutorial yang memang teman-teman harus pahami. Yang pertama adalah teman-teman cari dulu ya saham yang naik 10% sampai 20% di sesi 1. Ya, cara nyarinya gimana? Teman-teman tinggal buka aja di stock gainer and loser ya di Mirai. Aku lupa kode menunya berapa. Sebentar, aku sambil cek dulu ya. 0100 seingatku. Ya, jadi teman-teman tinggal buka aja di sana, dipantau tuh di akhir sesi 1, kira-kira saham apa nih yang naik udah belasan persen atau bahkan hampir 20%-an. Nah, kemungkinan besar ya saham-saham tersebut akan berpotensi untuk lanjut auto reject atas di sesi 2-nya. Oke. Nah, entry-nya gimana? Entry adalah ketika sesi 2 ya, detik-detik ketika dia mau auto reject atas, mau gembok, ibaratnya overnya ini mau mulai dilepasin, maksudnya dijebolin kayak gitulah ya. Jadi kalau misalkan contoh ya, ada saham misalkan di harga 100 arahnya ya, misalkan auto reject atas di harga 100 nih, terus kemudian di sini ada sekitar 35.000 lot. Nah, ini adalah yang dipantau nih. Oke, yang dipantau adalah yang ini, apakah dia berhasil ter-breakout atau tidak tadi. Ya, karena ini biasanya yang terjadi adalah ini gembok terakhir ya, atau tembok terakhir yang memang sangat susah untuk dijebol gitu. Dan kejadiannya adalah biasanya ya menjelang sebelum auto reject atas itu dia pasti akan mantul dulu tuh ya. Jadi ibaratnya dia akan banyak juga yang haki karena banyak kan scalper NTP juga di atas gitu ya. Nah, jadi Indian ini akan menjadi tembok terakhir. Jadi teman-teman entry-nya kapan? Entry-nya adalah ketika memang 35.000 ini ada indikasi untuk habis. Ya, jadi misalkan ini di HK nih ya sampai sisa 5.000, terus teman-teman lihat tuh overnya. Itu ternyata masih banyak nih yang HK ya, maka teman-teman ikutan. Gitu ya, dengan memperhatikan nominal entry-nya juga. Gitu ya. Nah, kemudian next apa yang harus teman-teman lakukan? Kalau misalkan sudah dapat barang, ya. Next-nya adalah teman-teman tinggal wajib pantau ketat saham yang sudah dibeli hingga market close, ya. Teman-teman wajib memantau dengan ketat nih. Supaya apa? Karena tidak jarang ya saham-saham yang auto reject atas itu gemboknya lepas, ya. Jadi awalnya itu kekunci di bid, tapi tiba-tiba jadi over. Jadi dia auto reject atas di over. Nah, itu sangat-sangat bahaya. Kecenderungannya adalah ketika suatu saham itu auto reject atas di over, itu biasanya besoknya langsung ARB, biasanya kayak gitu. Ya, meskipun nggak semua ya, tapi mayoritas seperti itu. Jadi teman-teman wajib pantau ketat nih. Wajib pantau ketatnya sampai jam berapa? Ya, sampai jam 15.15. Jadi sampai benar-benar market close. Ya, karena ada satu kondisi ketika ya tadi aku bilang dia auto reject atas di over, jadi bidnya copot gitu ya. Teman-teman itu masih bisa jual, tapi jualannya itu cuma bisa di over aja sebenarnya. Ya mekanisme bursa lah ya. Cuma ya itu balik lagi itu belum tentu ada antrian teman-teman itu kejemput. Jadi itu risikonya. Jadi di satu sisi memang rewardnya paling bagus ya, tapi di sisi lain juga ada risknya. Ya sell-nya kapan? Sell-nya adalah besok pagi. Karena saham yang arah besoknya biasanya akan volatil naik di pagi harinya. Ya, biasanya akan ada power yang cukup gede. Risikonya adalah saham suspend atau gagal arah di closing. Nah, untuk saham suspend, ini aku ada triknya supaya teman-teman terhindar dari kasus seperti ini. Triknya gimana? Gampang teman-teman. Teman-teman cukup cari aja saham yang memang
baru auto reject atas di hari pertama. Ya, biasanya saham yang baru auto reject atas di hari pertama, ya tanpa kenaikan signifikan di hari sebelumnya, itu nggak akan suspend. Ya, kalau misalkan teman-teman cari saham yang memang sudah naik berhari-hari, gitu ya, dan kemudian di auto reject atas lagi, kemungkinan besar itu akan suspend. Jadi itu triknya. Kalau misalkan gagal arah di closing, ini udah nggak ada trik untuk menanggulanginya ya. Itu emang udah risiko yang melekat, ibaratnya seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh saham yang aku hunting sendiri ya dengan ini arah hunter. Ada Nano, ada SG, ada BBYB. Ya Nano ini contohnya aku sempat record, cuma recordnya tidak sempurna ya. Close 4 November di harga 45, 5 November opennya 46, ya high-nya 49. Ya terus kemudian SG ya, close 850, tanggal Seninnya open plus 0,58%, belum terlalu respon, high-nya nyentuh plus 23,52%. Terus kemudian BBYB 24 Oktober close 980, opennya di 25 Oktober itu langsung plus 9%. Gitu ya. Jadi saham yang lock di ARA gitu ya, dengan volume yang gede juga, itu kecenderungannya akan volatil naik di keesokan harinya. Nah, jadi nanti aku akan kasih juga nih perbandingan tips and triknya juga di masing-masing strategi ini. Oke, ini aku kasih contoh dulu videonya terkait arah hunter ya. Bentar. Oke. Udah kelihatan screen-nya? Sudah, aman. Udah ya. Oke, ini contohnya ya teman-teman ya. Teman-teman lihat deh, nanti akan aku bahas. Ini aku tes ya teman-teman ya. Jadi ini memang khusus untuk materi pembelajaran aja. Jadi aku entry cuma 1 lot aja di sini. Nah, jadi teman-teman lihat ya. Ini sebenarnya aku entry-nya agak telat. Jadi telat sepersekian detik lah. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya. Nah, di sini kan 1.700, terus udah gitu ada yang HK ya, 1.500 lot. Nah, terus kemudian langsung ke gembok. Nah, ini aku telat nih. Aku baru klik send ketika antriannya ini di bid 127. Ya, cuma Indian dapat barangnya, karena memang cuma masuk nggak banyak ya, alias cuma 1 lot. Oke, itu adalah entry-nya. Nah, next aku akan share juga exit-nya gimana. Oke, bentar, aku ini lagi, share screen lagi. Oke. Udah kelihatan ya screen-nya? Sudah. Oke, ini aku share screen lagi. Nah, kemudian ini udah opening ya, ini opening market ya, keesokan harinya. Nah, ini nge-lag ya awal-awal teman-teman. Nggak terjadi, tapi aku langsung pasang antrian di 46. Nah, sampai sekarang belum ada power yang HK ya. Cuma tidak ada yang haki, kalau teman-teman lihat ya. Di sini tuh nggak ada yang jual kiri nih. Nah, ini teman-teman lihat ya, masih ada view open statusnya ya, jadi belum done. Nah, mulai ada yang HK ya. Jadi tadi terakhir ada yang HK sekitar 3.000 lot lah kurang lebih kayak gitu ya. Dan di sini sudah berubah menjadi dan. Jadi ini adalah contohnya. Jadi memang ini arah hunter yang sifatnya kurang sempurna, teman-teman ya. Ini saham Nano kan juga adalah papan ketiga ya. Jadi dia tidak terlalu liquid. Untuk contoh BBYB dan SG aku nggak sempat record pada saat itu karena memang lagi sibuk juga.
Jadi yang dapat ya cuma yang ini aja. Tapi in the end itu tetap sama metodenya. Jadi jual langsung ketika opening, langsung aja antri jual. Gitu ya, karena biasa kecenderungannya adalah akan kuat naik di pagi harinya. Gitu ya. Asalkan kriterianya adalah satu, dia adalah saham yang auto reject atas di hari pertama, itu dulu. Ya, jadi ketika kalau teman-teman lihat di tanggal 24 Oktober saham BBYB ya, kita sebagai bahas kasusnya juga supaya teman-teman tidak FOMO nih. Karena kan biasa kecenderungannya adalah teman-teman semuanya lihat saham udah naik tinggi, terus kemudian arah lagi berpikir bahwa dia akan lanjut naik. Tapi aku nggak seperti itu. Kalau aku cari adalah saham-saham yang memang baru auto reject atas nih sekali gitu. Contoh di BBYB 24 Oktober ya. Nah ini kan hari sebelumnya tidak ada kenaikan yang sangat-sangat signifikan. Jadi aku cukup yakin bahwa besok pagi dia akan masih ada power untuk naik. Dan ini high-nya plus 9%. Contoh lain ada di SGR ya. Ini baru-baru aja. Jumat auto reject atas di tanggal 11. Baru sekali ya teman-teman ya. Kemarin tuh cuma naik 5% aja. Jadi bukan termasuk kenaikan signifikan. Kemudian besoknya di hari Senin high-nya plus 23%. Ya. Di sini tugas teman-teman bukan mencari kapan titik keluar yang terbaik. Ya. Yang jelas yang penting adalah cuan dulu aja. Gitu. Karena kita nggak tahu ini keesokan harinya akan naik hingga 23% nih. Siapa yang tahu? Gitu kan bisa aja dia kempes malah langsung ARB. Itu kan bisa. Kayak contoh BBYB ya. Ini kan malah minus. Ya. Closingnya minus kan. Jadi yang penting adalah cuan dulu. Gitu ya. Minimal cuannya itu sudah di atas 2% lah. Melampaui fee sekuritas. Kayak gitu. Contoh lain apa? SMMT. Ya ini aku nggak ngambil, cuma aku notice bahwa ini menarik karena ada isu akuisisi dengan Indika Energy ya, kalau nggak salah merger pada saat itu. Ya, 14 November auto reject atas dan ini high-nya sempat naik loh 10%. Ya, cuma in the end closing-nya minus 5%. Jadi ini adalah strategi